Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Lentera CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas tentang P3K Teknis dan P3K Kemendag, teman-teman. Pada saat ini di tanggal 12 ini teman-teman ada di tahap lulus administrasi kan. Nah, kita akan coba cek dulu bagaimana cara cek lulus administrasinya dan bagaimana tahapan-tahapan setelah lulus administrasinya, teman-teman. Atau misalkan ada teman-teman yang mendapatkan notifikasi, mohon maaf Anda tidak lulus di tahap administrasi, bagaimana caranya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat juga jadwal seleksinya dulu, teman-teman. Di sini ada jadwal seleksi penerimaan P3K tenaga teknis, di sampingnya adalah P3K Kementerian Agama ya, teman-teman ya. Nah, di sini di pengumumannya adalah di nomor 4, kita ada di tahap pengumuman hasil seleksi administrasi, sama juga dengan Kemenag juga, teman-teman, ada di pengumuman hasil seleksi administrasinya. Nah, kita akan bahas dulu di teknisnya dan teman-teman. Nih, di pengumuman hasil seleksi administrasi di tenaga teknis itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 15, terutama hari ini sampai dengan tanggal 15, dicek terus di akun ASN-nya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan belum ada hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi nanti sore, atau bisa jadi nanti malam. Jadi teman-teman silakan dicek saja karena pengumumannya hanya ada di akunnya teman-teman semua di CASN-nya. Nah, teman-teman juga di Kemenag juga sama, dicek lagi ya teman-teman, pengumuman hasil seleksi administrasinya di tanggal 12 sampai dengan tanggal 15. Nah, teman-teman, kalau misalkan di kedua teknis dan Kemendag ini sudah dinyatakan lulus, maka teman-teman wajib menunggu, teman-teman. Ada masa sanggah di tanggal 16 sampai dengan 18, hanya 2 hari. Nah, masa sanggah ini diperuntukkan untuk teman-teman yang tidak lulus hasil administrasinya. Kalau misalkan kok saya udah lengkap tapi kok tidak ada atau tidak lulusnya nih, teman-teman, apa saya ada salah apa gitu kan, nanti di situ ada keterangannya, teman-teman, tidak lulus administrasi kenapa. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah semuanya lengkap kemudian merasa teman-teman dirugikan, masa teman-teman pada saat tanggal 16 sampai dengan 18 itu bisa mengajukan masa sanggah, teman-teman. Itu pun sama dengan teman-teman yang berjuang di P3K Kemendag, teman-teman, bisa mengajukan sanggah kalau misalkan teman-teman tidak lulus administrasi tapi teman-teman merasa saya benar dan sudah sesuai dengan peraturan yang diberlakukan, silakan disanggah. Nah, kemudian kalau misalnya sanggah selesai, ini hanya 2 hari, teman-teman ya, jadi hati-hati nih. Setelah sanggah selesai, maka ada jawab sanggah, teman-teman, di tanggal 19 sampai tanggal 25. Ini dijawab nih sama teman-teman pasalnasnya dari hasil sanggah, teman-teman. Apakah hasil sanggah teman-teman itu di approve atau tidak? Kalau misalkan di approve, maka teman-teman lulus administrasi. Kalau misalkan tidak, berarti teman-teman tidak lulus administrasi. Sampai tanggal 26 sampai tanggal 28 ini pengumumannya akan diberitahukan di akun CSN ini, teman-teman juga. Jadi seluruhnya lulus administrasi, kemudian masa sanggah, kemudian lulus masa sanggah, semuanya di akun teman-teman, di akun CASN-nya, teman-teman, baik P3K tenaga teknis maupun P3K Kemenag. Oke, teman-teman. Jadi saya mengcompare semuanya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat dan mendengarnya sampai akhir. Nah, kemudian kalau misalkan sudah pengumuman pasca sanggah, teman-teman, di sini ada nih, teman-teman, di tanggal 18 sampai dengan 22 Februari nih. Kemudian di bulan berikutnya itu ada pemilihan titik lokasi ujian dan pencetakan kartu peserta. Kalau udah masuk di sini, teman-teman, ini juga sama 18 sampai 22 Februari tahun 2023. Ini sama saja Kemenag juga pemilih titik lokasi, teman-teman. Jadi nggak jauh berbeda ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya sudah masuk di pemilihan titik lokasi, nanti di situ ada titik lokasi yang terdekat dengan rumahnya, teman-teman, atau di daerahnya, teman-teman. Jadi teman-teman harus siap-siap milih titik lokasinya di mana. Nah, ini berlaku 18 sampai 22 Februari. Di sini teman-teman cepat cetak kartu pesertanya. Nanti di situ ada di akun CSN, teman-teman, juga ada bagian untuk cetak kartu. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk masuk atau login ke akun CASN-nya. Oke. Mulai dari sekarang diingat-ingat ya, teman-teman. Kalau misalkan masih lupa, teman-teman tulis dan tempel di tembok. Dan itu harus di save, teman-teman, itu penting sekali. Nah, kemudian terakhir penarikan data final. Penarikan data final ini adalah penarikan daripada pemilihan titik lokasi kita pada saat tanggal 18 sampai dengan 22 Februari. Nah, kemudian penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, baru dah di sini keluar jadwal seleksi kompetensinya, teman-teman. Kapan nih saya mau tes seleksinya? Dari tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret. Nah, ini jadwalnya, teman-teman. Nanti masuk sesi berapa, tanggal berapa, dan nanti berjuang di penjadwalan ini, teman-teman. Kalau misalkan teman sudah penjadwalan seleksi kompetensi, maka teman-teman wajib mencatat tanggalnya, teman-teman. Nah, karena pengumuman daftar peserta dan waktu tempat seleksinya di tanggal 2 sampai dengan 7 Maret, berarti ini antara 2 bulan ke depan teman-teman akan sibuk masuk di akunnya CASN-nya, teman-teman semua. Hampir sama ya, teman-teman, ini juga sama di tanggal 2 sampai dengan 7 Maret 2023 ini.
Nah, ketika kita sudah tahu tempat seleksinya, maka teman-teman akan melakukan perjuangan teman-teman. Perjuangan terakhir itu di pelaksanaan seleksi kompetensi. Di sini seleksi kompetensinya teman-teman pada tanggal 10 Maret sampai dengan 3 April. Agak lumayan lama ya teman-teman. Ini pun sama. Di 10 Maret dan 3 April di Kemenag juga. Jadi teman-teman harus dan wajib belajar di sini. Dan kemarin saya sudah membuat satu video tentang manajemen sosiokultural ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa baca dan dengarkan soal-soal yang keluar. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensinya tambahan ini sepertinya kalau misalnya tidak tercover ya teman-teman dari tanggal 10 sampai dengan 3 April, maka akan ada tambahan di tanggal 20 Maret sampai dengan 6 April. Nah, kemudian sampai terakhir teman-teman kalau sudah semua, maka teman-teman ada pengumuman kelulusan di tanggal 9 sampai dengan 11 April. Nah, ini final ya teman-teman ya, kalau sudah pengumuman kelulusan ya teman-teman ya, kecuali kalau ada mahasangga saya dirugikan seperti tadi di seleksi administrasi. Kalau misalkan ada mahasangga berarti teman-teman bisa mengajukan mahasangga, dan ini tidak semuanya approve semuanya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kesalahan dari teman-teman, maka itu dibebankan oleh teman-teman, tidak bisa di approve lulus. Kalau misalkan itu kesalahan dari Panselnas, maka teman-teman akan di approve lulus. Jadi masa sangga ini bukan berarti kita bisa lulus semua ya teman-teman ya, tapi sesuai dengan kesalahan yang terjadi teman-teman. Oke. Nah, itu saja teman-teman jadwalnya, tapi saya akan membuat sebuah slide satu lagi. Ini salah satu dari pengumuman teman-teman yang nanti akan teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah Anda lulus tahap administrasi berkas, dan yang kedua adalah mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi berkasnya teman-teman. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua masuk di tahap administrasi ini sudah lulus semua ya teman-teman. Ini nggak usah, dan mudah-mudahan semuanya tetap lulus sampai semuanya telah seleksi administrasi, seleksi kompetensi, sampai teman-teman punya NIP 3K di tahun 2023 ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.